Kali ini kita mau bahas tentang perpanjangan insentif pajak. Perpanjangan insentif pajak. Jadi memang ada beberapa alasan ya, mengapa pemerintah membuat perpanjangan ini. Kemudian dengan mengajukan insentif, jadi mereka tidak akan dipotong pajak. Ya, kalau bagi wajib pajak yang sudah ataupun belum memanfaatkan fasilitas ini, bisa sampai dengan 31 Desember. Jadinya diperpanjang ya, Bu? Iya Mbak Sinta, sampai akhir Desember 2021. Halo Sobat Baruga, selamat datang di podcast Baruga Mabar. Berbincang ruang pajak KPP Pratama Mataram Barat. Perkenalkan, nama saya Sinta dan di sebelah saya sudah ada Ibu Dewi selaku Kepala Seksi Pengawasan 3. Halo Ibu. Halo Mbak Sinta. Gimana kabarnya Bu? Baik. Kali ini kita mau bahas apa nih Bu? Kali ini kita mau bahas tentang perpanjangan insentif pajak. Perpanjangan insentif Iya. pajak. Oh, sebelumnya udah dibahas nggak sih Bu di YouTube yang awal tahun kemarin? Iya, itu memang sudah pernah dibahas, yaitu insentif pajak sesuai dengan PMK 9 tahun 2021. Kemudian hari ini kita mau bahas tentang perpanjangannya, yaitu sesuai dengan PMK 82 tahun 2021. Jadinya diperpanjang ya Bu? Iya Mbak Sinta, sampai akhir Desember 2021. Jadi kalau bagi wajib pajak yang sudah ataupun belum memanfaatkan fasilitas ini, bisa sampai dengan 31 Desember. Kan lumayan nih jangka waktunya kan? Buat teman-teman ini yang mau tahu tentang insentif pajak yang di awal tahun kemarin, itu bisa langsung cek di sini. Dan sekarang kita mau tanya lagi nih, lebih lanjut tentang insentif pajak yang kali ini. Iya. Untuk wajib pajaknya yang mendapatkan insentif pajak kali ini tuh Bu, ada perbedaan nggak Bu dengan insentif pajak sebelumnya? Iya, sebenarnya sih sama aja ya. Cuman memang ada beberapa dari klasifikasi lapangan usahanya yang berkurang. Jadi memang ada beberapa alasan ya, mengapa pemerintah membuat perpanjangan insentif ini. Yaitu jadi pertama adalah memang ternyata dampak COVID-19 ini secara global kita sudah mengetahui bahwa seluruh dunia mengalami dampak, terlebih lagi di Indonesia, dampak secara perekonomian ya Mbak Sinta. Nah kemudian juga jadi pemerintah tetap memandang perlu untuk melanjutkan program insentif ini, namun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah juga. Jadi karena kita kan tetap memerlukan dana untuk program kesehatan masyarakat dan kemudian juga dana untuk program PEN ya, perekonomian program PEN tersebut. Jadi kan memang harus disupport ya. Jadi kepada pelaku-pelaku ekonomi jadi supaya kegiatan ekonomi itu tetap bergerak ya. Sehingga kita Indonesia bisa cepat bangkit lah seperti itu. Tadi mengacu kepada pertanyaan Mbak Sinta ya, kriteria. Berapa programnya itu ada 6 ya, jadi 6. Jadi yang dilakukan yaitu pertama misalnya untuk insentif PPh pasal 21. Jadi tentu yang menerima adalah bagi pemberi kerja yang punya pegawai ya, yang selama ini mungkin dipotong pajak PPh pasal 21. Kemudian dengan mengajukan insentif, jadi mereka tidak akan dipotong pajak ya. Yang kedua adalah insentif bagi pelaku UMKM ya, yang PPh final itu seperti itu. Kemudian tadi yang kembali ke pertama itu jumlah klasifikasi lapangan usahanya itu berubah Mbak. Jadi itu sekarang ada 1189 klasifikasi lapangan usaha yang jadi ini mengalami perubahan ya. Karena di PMK itu kan ada listnya ya. Jadi wajib pajak atau yang ingin memanfaatkan harus mengacu kepada klasifikasi lapangan usaha tersebut. Jadi kalau memang ada di sana berarti bisa memanfaatkan fasilitas insentif ini. Yang ketiga, jadi ini ada insentif untuk PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Jadi untuk wajib pajak yang menerima penghasilan usaha dari usaha jasa konstruksi dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI itu mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Ya, yang keempat adalah
pembebasan PPh pasal 22 impor. Nah, cuma di sini ada perubahan juga ya. Dari 730 bidang usaha berubah menjadi 132 bidang usaha tertentu saja. Ya. Jadi berkurang Jadi ya, Bu? berkurang memang. Jadi dengan alasan itu tadi bahwa pemberian insentif ini tetap harus diberikan, namun ada pembatasan. Jadi diberikan kepada pelaku usaha, terutama yang bergerak dalam bidang akomodasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, seperti itu Mbak. Jadi itu yang menjadi prioritas utama. Makanya jumlah klasifikasi lapangan usahanya itu berubah. Nah kemudian tadi yang udah ke berapa tadi? Keempat ya? Keempat. Nah, iya, sekarang yang kelima adalah insentif angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak bergerak. Jadi ada dari 1018 berubah menjadi 216. Sangat sedikit. Sangat ya, memang agak sedikit ya. Jadi ini mereka mendapatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Ya. Kemudian juga ada pengecualiannya, yaitu perusahaan yang mendapatkan fasilitas KIT dan perusahaan yang berada di kawasan BRIKA tidak lagi mendapatkan fasilitas pengurangan PPh pasal 25 ini. Itu yang nomor 5 ya. Kemudian yang keenam itu jadi ada insentif PPN berupa percepatan restitusi. Jadi ini juga mengalami pengurangan Mbak. Jadi dari 725 bidang usaha berubah menjadi 132. Jadi pastikan wajib pajak itu sebelum mengajukan insentif harus lihat dulu harus termasuk lihat ya? apakah wajib pajak tersebut termasuk dalam daftar perusahaan jenis bidang usaha tertentu yang diberikan insentif pajak ini. Begitu. Berarti para sobat di rumah nih, bagi yang mau ikut insentif pajak bisa cek terlebih dahulu nih di PMK-nya, di PMK 82 ya Bu? Iya, di PMK 82. PMK 82 garis miring PMK 03 tahun 2021. Oke, siap Bu. Untuk misalnya nih Bu, kalau teman saya nih baru mau ngajuin insentif pajak nih Bu, apa masih bisa Bu? Tapi sebelumnya emang belum pernah ngajuin insentif pajak, apa masih bisa Bu? Oh bisa. Jadi bagi yang memang belum memanfaatkan ya, itu bisa langsung itu tadi kalau untuk untuk PP pasal 21, kemudian pengurangan pasal 25, kemudian pembebasan PP 22 impor ya, itu langsung aja ke DJP online. Iya, di sana ada di menu KSWP-nya. Jadi wajib pajak langsung masuk di sana. Jadi semuanya itu melalui DJP online prosesnya. Oke, berarti bisa langsung cek di DJP online DJP ya Bu? online. Berarti itu termasuk tips-tipsnya nggak Bu untuk mendapatkan insentif pajak? Iya, jadi memang bagi wajib pajak ataupun sober ya, jadi yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, beberapa tipsnya adalah itu tadi seperti yang sudah kita sebutkan di awal, bahwa pertama pastikan dulu klasifikasi bidang usahanya itu ada di dalam daftar PMK 82 ya. Kalau nggak ada di situ nggak bisa jadinya ya. Nah yang kedua itu jadi untuk yang bagi yang ingin memanfaatkan insentif berupa PPh pasal 21 DTP, kemudian pengurangan pasal 25, kemudian juga pembebasan 22 impor, itu harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan melalui DJP online. Sedangkan kalau yang UMKM, BPP UMKM itu tidak perlu melaporkan pemberitahuan, tapi langsung membuat laporan realisasinya. Seperti itu Mbak. Berarti kalau mau mengajukan insentif ini, tipsnya itu harus di DJP online, lewat online. DJP online, terus mengajukan pemberitahuan dulu ya Bu? Iya, tadi untuk WP ya? Yang memuatkan PPh pasal 21, PPh pasal 21 pengurangan pasal 25 dan pembebasan 22 impor. Tapi kalau UMKM hanya melaporkan realisasi saja. Oke. Tapi kalau wajib pajak masih bingung nih gimana DJP online, saya nggak ngerti ya masih kan? Banyak yang nggak ngerti. Iya, jadi kalau belum bisa atau mengerti, bisa langsung datang ke KPP. Jadi di sana nanti kan akan dibantu lah ya. Jadi dibantu bagaimana untuk bisa membuat akun dulu di DJP online-nya kan.
Jadi harus membuat akun dulu, kemudian baru bisa login. Tapi sebenarnya kalau mau DJP online, buat DJP online ini gampang sih Bu sebenarnya. Kan ada di YouTube, ada di YouTube DJP juga Bu. Oh iya. Nggak perlu juga sih Bisa, sebenarnya datang. iya, Apalagi sekarang keadaannya COVID ya teman-teman. Iya. Lebih baik di rumah aja. Bisa juga. Tutorialnya udah banyak Udah ya, banyak, bertebaran juga. Itu salah satu. Tapi kalau wajib pajak masih kurang afdol juga. Iya. Bisa sih Masih datang ke malas kantor. juga belajar. Iya, Kantor jadi aja. masih males gitu belajar sendiri. Tapi kan tetap kita di kantor kan menerapkan protokol kesehatan, Jadi absennya, kok absen sih? Antrian online-nya, ya itu ada gitu. Jadi kan jumlah pengunjung itu dibatasi. Oke. Baik, terima kasih atas informasinya Bu. Oke teman-teman sobar di rumah, semoga penjelasan tentang perpanjangan insentif tadi bisa membantu teman-teman agar bisa mendapatkan insentif segera. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya tentang insentif pajak, bisa langsung hubungi di sosial media kami. Dan jangan lupa follow, like, subscribe semua konten kami. Dan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Oke. Bye.